Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita melanjutkan mengkaji kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu tentang la ilaha illallah wa syurutuha. La ilaha illallah dan syarat-syaratnya. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, berkata penulis kitab Tauhid Muyassar yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Khuwain, la ilaha illallahu, tidak ada yang diibadahi atau ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Daliluha, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, syahidallahu, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Demikian juga para malaikat, orang-orang yang berilmu, mereka menyaksikan hal itu dengan benar, dengan jujur. La ilaha illa huwa al-azizul hakim, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Maka ayat ini dalil bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ayat ini dalil yang menunjukkan keutamaan ahlul ilm, orang yang berilmu, orang yang mau bersungguh-sungguh dalam belajar sehingga dia menjadi orang yang alim, karena persaksian mereka digandengkan dengan persaksian para malaikat dan persaksian Allah sendiri, yaitu untuk sesuatu yang sangat penting, yaitu tauhid, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, fa'lam annahu la ilaha illallahu, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Maka ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya al-ilmu qablal qawli wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Karena lanjutannya ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidhanbik, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan wastaghfir lidhanbik, mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Istighfar termasuk amal, dan ini ucapan la ilaha illallah, dan sebelumnya ada perintah fa'lam, i'lam, ilmuilah. Maka ini menunjukkan al-ilmu qablal qawli wal amal, ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Dari ayat ini yang menunjukkan la ilaha illallah jelas, Allah katakan di sini annahu la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Maknanya. Kata penulis, makna la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallahu, tidak ada yang diibadahi dengan benar melainkan Allah. Ma'anin ukhra batilatun, adapun ada makna-makna lain yang batil. Di antara yang pertama, la ma'buda illallahu, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kata penulis, wahada batilun, maka ini makna yang batil, atau dalam sering kita dengar tiada Tuhan selain Allah, maka ini la ma'buda illallah, ini makna yang batil. Kenapa? Li'anna maknahu, karena maknanya anna kulla ma'budin bihaqqin au batilin huwallahu, semua yang disembah baik benar ataupun salah itu adalah Allah.
maka makna tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Baik, yang kedua, la khaliqa illallah. Makna yang keliru berikutnya, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kenapa keliru? Wa hadza juz'un min maknaha. Karena ini merupakan bagian dari makna la ilaha illallah. Lakin laisa huwal maksudu. Namun maksud dari la ilaha illallah bukanlah ini. Id law kana huwa maknan atau huwa makna la ilaha illallah, karena seandainya ini adalah makna la ilaha illallah, lamma hasalan niza'u bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumihi, maka tidak akan terjadi perselisihan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Kenapa? Li'annahum yukirruna bihada, karena mereka itu orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan makna ini. Mereka meyakini bahwa yang mencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini memang benar yang mencipta Allah, tapi yang diinginkan dari la ilaha illallah bukan ini. Baik, yang ketiga, la hakimiyata illallah. Tidak ada yang memberikan hukum melainkan Allah. Wa hadza aidun juz'un min maknaha. Ini juga bagian dari makna la ilaha illallah. Lakinnahu la yakfi wa laysa huwal maqsudu. Namun makna ini tidak cukup dan maksud la ilaha illallah yang diinginkan bukanlah ini. Id law afradallaha bil hakimiyati, atau id law ufridullahu bil hakimiyati, karena seandainya Allah diesakan dalam hakimiyah, Allah satu-satunya yang memberikan hukum. Lakin ubida ghairuhu, akan tapi selain Allah yang diibadai. Lama hasolat tauhidu, tauhid seseorang, maka dia tidak terrealisasi, atau seseorang tidak merealisasikan tauhid. Maka ini 3 makna yang batil yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke arkanuha, rukun-rukunnya. Jadi arkanuha, rukun la ilaha illallah, ruknani, ada 2. Yang pertama nafyun, yaitu penafian, peniadaan, penegasian. Diambil dari mana? La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Yakni antan fil ibadata an kulli ma ya'budu min dunillahi. Engkau meniadakan semua bentuk peribadahan an kulli ma yu'badu min dunillah. Itu segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Yang kedua itsbatun, penetapan, diambil dari illallahu, kecuali Allah. Yakni maknanya antathbutal ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu. Engkau menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Maka ketika ditanya itu ada berapa rukun la ilaha illallah, ada 2. Yang pertama nafyun, yang kedua itsbatun. Baik, apa dalilnya? Kata penulis, ad-dalilu, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, famay yakfur bit-taghut, maka siapa saja yang kufur, ingkar dengan taghut, hada nafyun, ini merupakan nafi, meniadakan, wa yu'min billahi, dan dia beriman kepada Allah, hada itsbatun, ini penetapan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, dengan tali yang kuat. Maka yakfur bit-taghut ini nafi, adapun yu'min billah ini menetapkan. Kemudian dalil yang lain, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua apa yang kalian sembah. Hada nafyun, ini nafi. Illalladzi fatarani,
kecuali menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hada itsbatun, ini penetapan. Fa innahu sayahdin, karena dia Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka surah Al-Baqarah 256 dan Az-Zukhruf 26 sampai 27 dalil bahwasanya rukun la ilaha illallah ada dua, nafyun wa itsbatun. Baik, kemudian mata yanfa'ul insanu atau mata yanfa'ul insana qauluhu la ilaha illallah. Kapan ucapan la ilaha illallah bermanfaat bagi seseorang? Yang pertama, idza arafa maknaha, apabila orang itu mengetahui maknanya, memahami maknanya. Dan yang kedua, wa amila bimaktadhaha, dia mengamalkan konsekuensinya. Ini bimuktadhaha, konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Wa huwa tarku ibadati ma siwallahi, yaitu dia meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Wa ibadatullahi wahdahu, dan dia hanya beribadah kepada Allah. Ini itu yang menjadikan ucapan la ilaha illallah yanfa' lil insan, yaitu bermanfaat bagi seseorang. Berarti sudah selesai pembahasan la ilaha illallah. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, syarat-syaratnya. Syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Maka dzikruha ijmalan bisa disebutkan secara global. La ilaha illallah la tanfa'u qailuha illa idza haqqaqa syurutaha. La ilaha illallah tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali dia merealisasikan syarat-syaratnya. Kecuali seorang dia yaitu melaksanakan syarat-syaratnya. Wahiyal thamaniyatun, dan syaratnya ada 8. Apa saja? Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli, seorang harus mengilmui dan ini menafikan kejahilan. Yang kedua, al-yakinu al-munafi lisyakki, seorang harus yakin dan ini menafikan ragu-ragu. Yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirki, seorang harus ikhlas ketika mengucapkannya dan ini menafikan kesyirikan. As-sidqu al-munafi lil kadibi, itu seorang harus jujur, harus benar dan ini menafikan dusta. Al-mahabbatu al-munafiyatu lil bugdi, seorang harus cinta dan ini menafikan benci. Al-inqiyadu al-munafi lit tarki, seorang dia harus tunduk dan ini menafikan seorang dia menentang. Dan al-qabulu al-munafi lirrad, yaitu menerima, yang ini menyatakan menolak, menafikan menolak. Dan yang ke-8, al-kufru bima yu'badu min dunillahi, seorang dia kufur terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kemudian syi'run yajma'uha, syair yang mengumpulkan ke-8 syarat ini. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zid thaminaha al-kufrani minka bima siwal ilahi minal awthani qad ulliha. Ilmu, yakin, ikhlas dan kejujuranmu bersama dengan cinta, tunduk dan menerima maknanya. Wazid thaminaha, dan tambahkan syarat yang ke-8, yaitu al-kufrani minka, engkau ingkar bima siwal ilah minal awthan, yaitu sesembahan, yaitu selain Allah berupa berhala yang diibadahi atau disembah. Kemudian dzikrus syuruti bitafsili, penyebutan syarat la ilaha illallah secara rinci. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli, ilmu yang menafikan kebodohan, kejahilan. Maknahu, maknanya adalah al-ilmu bimakna la ilaha illallah nafyan wa itsbatan, mengilmui makna la ilaha illallah nafyan wa itsbatan, baik itu penafiannya atau penetapannya. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah,
ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Allah awali dengan mengatakan fa'lam, ilmu ilah. Baik, yang kedua al-yakinu al-munafi lisyakki, keyakinan yang menafikan ragu-ragu. Maknanya adalah ayyakuna qailuha ala yakinin tamin. Hendaknya orang yang mengucapkannya berada di atas keyakinan yang sempurna. Bi annallaha huwal ma'budul haqqu, bahwasanya Allah dialah yang diibadai dengan benar. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak yartabu, ragu-ragu. Wajahadu bi ambalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad dengan harta jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar keimanannya. Maka Allah katakan di sini tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka yakin ketika itu. Yang ketiga al-ikhlasu al-munafi lisyirk, yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan. Maknahu an tukhlisa jami'al ibadati lillahi wahdahu. Maknanya engkau mengikhlaskan semua ibadah untuk Allah semata. Wala tusrifu minha syai'an li ghairillah, atau wala tusrifa minha syai'an li ghairillahi. Engkau tidak memberikan sedikit pun bagian dari ibadah kepada selain Allah. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah, hunafa. Dan ini jalannya lurus, yaitu seorang dia mentauhidkan Allah dan berpaling dari kesyirikan. Yang keempat as-sidqu al-munafi lil kadhib, jujur yang menafikan dusta. Maknanya antakula kalimat at-tauhidi wa anta shadiqun fi dzalika. Engkau mengucapkan kalimat tauhid dan engkau benar dalam mengucapkannya, yaitu yutabiku qalbaka lisanuka. Yutabiku qalbuka lisan, atau hatimu sesuai dengan lisanmu, atau lisanmu sesuai dengan hatimu. Dan ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan alif lam mim akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan, dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka tidak diberikan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka Allah Subhanahu wa taala supaya tahu siapakah orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta. Baik, yang kelima al-mahabbatu al-munafiyatu lil bukti, cinta yang menafikan benci. Maknanya antakula hadhil kalimati wa anta tuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, dan engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Wa antuhibba hadhil kalimata wa ma tadullu alaih, engkau mencintai kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah dan kandungannya. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah andad, tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan yang lain. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai andad tersebut sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, sungguh besar cintanya kepada Allah, sungguh tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam al-inqiyadu al-munafi litar, seorang dia tunduk, yang ini menafikan, yaitu menentang.
Maknahu maknanya an ta'budallaha wahdahu wa tasqadu li syariatihi. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan tunduk kepada syariatnya. Wa tu'minu biha, engkau beriman dengan syariat itu. Wa ta'taqidu annahal haqqu, dan engkau yakin bahwasanya syariat itu benar. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian dan tunduk kepadanya. Wa aslimulah, ini dalil al-inqiyad. Baik, yang ketujuh, al-qabulu al-munafil rad, menerima yang menafikan menolak. Maknahu an taqbala hadhil kalimata, maknanya engkau menerima kalimat ini. Wa taqbala ma dallat alaihi, dan menerima kandungannya. Min ikhlasil ibadati lillah, yaitu dari mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik apabila dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbiruna, sombong. Wa yaqulu na inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami untuk yaitu penyair yang gila itu, yaitu mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, al-kufru bima yu'badu min dunillah, seorang dia kufur mengingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Maknahu maknanya adalah an tatabarra'a min ibadati ghairillahi, engkau berlepas diri dari semua ibadah kepada selain Allah. Wa ta'taqida annaha batilatun, dan engkau yakin sesembahan selain Allah itu batil, tidak benar. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya Allah katakan faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, maka siapa yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kokoh, yang kuat. Demikian perincian dan dalil 8 syarat la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.